Baik, Salam. Perkenalkan, nama saya Sitri Enggelina Tunliu dengan NIM 25320251. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika Kristen yang diasuh oleh Bapak dosen Daud Wiberjon Tafuli, MPD. Baik, materi yang pertama adalah pengertian dasar Alkitab. Alkitab adalah kitab suci bagi orang Kristen yang berisi firman Allah yang ditulis oleh banyak penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam waktu sekitar 1500 tahun. Alkitab menjadi pedoman bagi orang Kristen dalam memahami iman, mengenai Allah, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Pengertian Imago Dei. Imago Dei adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti gambar Allah atau citra Allah. Konsep ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap orang memiliki martabat, nilai kehormatan yang berasal daripada Allah. Teladan hidup Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan utama untuk umat Kristen. Melalui kehidupan, perkataan, dan perbuatannya, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Etika Kristen dalam berkomunikasi. Etika Kristen dalam berkomunikasi adalah prinsip atau pedoman bagi orang Kristen atau orang percaya untuk menggunakan perkataan dengan cara berkomunikasi yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan karakter Yesus Kristus. Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun, menguatkan, dan menghormati orang lain. Dari sini saya akan memberikan contoh-contoh etika Kristen dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah berkata dengan jujur, yang kedua adalah berbicara dengan kasih, dan ketiga adalah menghormati sesama atau menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Etika Kristen dalam bermedia sosial adalah sikap dan perilaku seorang percaya dalam menggunakan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, sehingga setiap unggahan, komentar, dan interaksi mencerminkan kasih, kebenaran, tanggung jawab, dan penghormatan kepada sesama. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu prinsip orang Kristen dalam menggunakan media sosial, yaitu menggunakan media sosial sesuai dengan hal yang baik atau membagikan informasi yang bermanfaat, memberikan semangat kepada orang lain, atau menyebarkan nilai-nilai yang positif. Etika Kristen dalam proses belajar. Etika Kristen dalam proses belajar adalah sikap dan perilaku seorang mahasiswa untuk mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam mengikuti kegiatan belajar. Belajar dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah untuk membangun talenta, pengetahuan, karakter, dan kepercayaannya. Prinsip-prinsip etika Kristen dalam proses belajar adalah: yang pertama, rajin dan bertanggung jawab; yang kedua adalah jujur; dan yang ketiga adalah menghormati guru atau dosen; yang keempat adalah disiplin. Etika Kristen dalam mengajar adalah sikap, nilai, dan perilaku seorang pendidik yang berlandaskan ajaran Kristus dalam melakukan tugas mengajar. Seorang guru Kristen tidak hanya menyampaikan peraturan, tetapi juga menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan tindakan, sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Baik, prinsip-prinsip etika Kristen dalam mengajar adalah: yang pertama, mengajar dengan kasih; yang kedua adalah mengajar teladan yang baik, bersikap adil, dan yang terakhir adalah menghargai martabat peserta didik. Etika Kristen dalam pergaulan adalah pedoman dan sikap perilaku seorang percaya dalam menjalani hubungan dengan sesama. Berdasarkan ajaran Yesus Kristus, etika ini menekankan kasih, penghormatan, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga pergaulan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip-prinsip etika Kristen dalam pergaulan adalah: yang pertama, mengasihi sesama; yang kedua, menghormati orang lain; yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya;
keempat adalah memilih pergaulan yang baik, dan yang kelima adalah menghindari konflik dan kekerasan. Etika Kristen dalam bekerja adalah pedoman sikap dan perilaku orang percaya dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Bekerja dipandang sebagai panggilan dan bentuk pelayanan kepada Allah, sehingga setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kasih. Prinsip-prinsip etika Kristen dalam bekerja adalah bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, rajin dan tekun, disiplin, dan menghormati rekan kerja. Baik, saya akan menjelaskan mengapa kita belajar etika. Yang pertama adalah menumbuhkan kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Bapa. Yang kedua adalah memperkaya pertimbangan dalam mengambil keputusan etis. Yang ketiga adalah mengaprabkan kita dengan nilai dan standar kebenaran. Yang keempat adalah menjawab perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terus berubah. Yang kelima adalah melatih kehidupan agar menjadi kehidupan yang terdidik dan terlatih. Manusia adalah makhluk etis, artinya manusia memiliki nalar untuk mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang buruk. Inilah yang membedakan manusia dan binatang, yaitu pertimbangan moral. Karena manusia adalah makhluk etis, maka manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan etisnya. Dengan demikian, pertimbangan nalar atau logika etis seseorang merupakan fondasi kehidupan. Fondasi ini harus dibangun secara bertahap dan serius, serta berkesinambungan. Jadi kita harus memandang bahwa etika bukan sekedar sebagai ilmu yang menyelidiki tingkah laku manusia secara deskriptif, melainkan sebagai ilmu yang memberi motivasi seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat. Manusia memiliki 4 potensi. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah intelektual, yang ketiga adalah moral, dan yang keempat adalah mental. Etika dalam berkualitas. Fungsi yang pertama adalah memimpin dalam kebenaran. Terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Yang kedua adalah memperbaharui pikiran. Terdapat dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Yang berikut adalah membantu dalam kelemahan dan ketidaktahuan. Terdapat dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Berikut adalah mengajar dan mengingatkan prinsip moral. Terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yang berikut adalah menghasilkan karakter moral atau buah roh, yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Yang berikut atau yang terakhir adalah membebaskan dari kecenderungan dosa. Terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 dan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Karakteristik pengambilan keputusan etis itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah pertimbangan, menimbang benar dan salah berdasarkan standar nilai kebenaran dan iman Kristiani. Yang kedua adalah pilihan, memilih di antara alternatif, seringkali pilih yang sulit. Yang ketiga adalah keputusan. Keputusan harus diambil dan tidak selalu bisa ditunda. Yang keempat adalah dampak atau pengaruh. Mempersulitkan pengaruh terhadap norma budaya, kondisi sosial, dan psikologis. Prinsip dasar etika Kristen terbagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah dasar beretika, pertobatan, dan iman. Yang kedua adalah sumber norma tertinggi Alkitab. Yang ketiga adalah dasar etika berpikir seperti Yesus. Yang keempat adalah motivasi utama kasih. Yang kelima adalah penopang internal hati nurani. Yang keenam adalah penopang eksternal gereja. Yang ketujuh adalah faktor pendukung konteks sosial. Pengertian etika Kristen dalam berpacaran. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos atau eta, yang berarti adat, kebiasaan, moral, tata krama, emosi, sikap, dan nilai-nilai budaya.
Secara umum, etika adalah pengetahuan tentang apa yang baik dan benar, serta menjadi pedoman bagi individu, kelompok untuk mengatur perilaku mereka. Etika mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, menepati janji, menghormati hak asasi manusia, mengambil tanggung jawab, mempertimbangkan kepentingan bersama dan konsekuensi tindakan. Pengertian berpacaran. Pacaran adalah hubungan efektif antara dua orang kekasih, baik di rumah, tempat kerja, maupun lingkungan lainnya. Tujuan bukan hanya romantis, tapi juga untuk yang pertama, meningkatkan motivasi belajar, yang kedua adalah membangun persahabatan dekat, yang ketiga adalah memberikan dukungan emosional, yang keempat adalah menjadi bagian dari identitas diri seseorang. Pacaran adalah hubungan yang berorientasi pada pernikahan, namun berpotensi berakhir dengan perceraian jika tidak dikelola dengan baik. Tujuan etika Kristen dalam berpacaran yang pertama adalah sebagai pengontrol perilaku. Etika Kristen menjadi standar baik dan benar yang mengatur tindakan pasangan, terutama dalam menjaga kejujuran, integritas, dan rasa hormat agar hubungan tetap sehat. Yang berikut adalah penjaga kesucian. Hubungan ini berfungsi untuk memastikan bahwa seksualitas dijaga, kemurniannya sebagai anugerah Tuhan, sehingga pasangan memiliki kesadaran moral dan mengontrol perilaku seksual. Yang berikut adalah landasan komitmen. Etika Kristen menghubungkan perasaan cinta dengan tanggung jawab rohani melalui doa bersama dan komunikasi jujur agar hubungan memiliki dasar yang kuat dan bermakna. Yang berikut adalah proses pendewasaan. Hubungan berpacaran dipandang sebagai jalan menuju kedewasaan rohani dan pembentukan karakter sesuai dengan ajaran Kristus. Yang berikut adalah persiapan pernikahan. Etika Kristen mengajarkan hubungan berpacaran agar memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai masa persiapan menuju jenjang pernikahan yang sah dan yang suci di hadapan Tuhan. Baik, di akhir video saya akan memberikan masukan kepada dosen mata kuliah Etika Kristen. Yang pertama adalah Bapak memberikan kesempatan bertanya yang lebih luas lagi kepada mahasiswa, dan yang kedua adalah menyampaikan materi secara interaktif. Terima kasih.